Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bertopeng dan salam semangat saudaraku petani Indonesia. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang kebutuhan pupuk, jenis pupuk di fase vegetatif dan generatif pada tanaman, terutama tanaman singkong, serta cara menghitung kebutuhannya. Sahabat tani bertopeng, masih ingatkah apa yang disebut pupuk? Di video sebelumnya sebenarnya sudah dibahas. Pupuk adalah suatu bahan tambahan unsur hara atau nutrisi untuk tanaman. Karena pupuk merupakan suatu bahan tambahan unsur hara, berarti kebutuhan unsur hara tanaman sebenarnya sudah tersedia di dalam tanah. Jadi pada dasarnya kebutuhan unsur hara pada tanaman sudah disediakan oleh tanah. Akan tetapi karena suatu kondisi atau hal unsur hara tersebut berkurang, maka itulah diperlukan pupuk. Terus pupuk yang tepat di fase vegetatif dan generatif itu pupuk apa? Sebelumnya kita harus tahu fase vegetatif dan generatif pada tanaman, terutama tanaman singkong. Kapan itu fase vegetatif? Fase vegetatif yaitu fase atau masa pada tanaman di mana terjadi pertumbuhan menyeluruh bagian tanaman, baik akar, batang, daun, dan penambahan anakan, atau fase sebelum tanaman mengalami pembungaan dan pembuahan. Pada tanaman singkong, fase vegetatif itu ketika tanaman sebelum berumur 2 bulan. Dan umur 2 hingga 4 bulan itu masa transisi dari fase vegetatif ke fase generatif. Itu menurut saya ya lor, yang tentu berdasarkan dari pengalaman saya dan berdasarkan dari berbagai sumber yang sumbernya nanti akan saya sebutkan di akhir video. Pada saat masa vegetatif, tanaman membutuhkan lebih banyak unsur hara nitrogen atau N, atau dalam bentuk pupuk yaitu urea, dan fosfor atau fosfat yang terdapat dalam SP atau TSP. Tetapi juga membutuhkan sulfur, kalium, magnesium, kalsium, dan unsur hara mikro, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi pada fase vegetatif tanaman singkong itu membutuhkan pupuk yang paling banyak mengandung nitrogen dan fosfor, serta membutuhkan sedikit pupuk yang mengandung kalium, magnesium, sulfur, dan unsur hara mikro lainnya. Fungsi nitrogen sangat penting di masa vegetatif, yaitu untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun, ditandai dengan daunnya yang hijau banget. Sedangkan fungsi fosfor pada fase vegetatif fokus terhadap pertumbuhan perakaran tanaman sehingga bisa memperbanyak perakaran singkong, ditandai dengan batang yang kekar bermata kerap pada tanaman singkong. Kalsium untuk memperkokoh tanaman, akan tetapi lebih banyak dibutuhkan di fase generatif untuk jenis kalsium. Cara menambahkan unsur hara kalsium dengan pupuk kapur atau dolomit sebagai pupuk dasar. Unsur hara magnesium juga dibutuhkan di fase vegetatif dan generatif, yang berfungsi membantu nitrogen untuk membentuk atau klorofil, membantu proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Kekurangan magnesium ditandai dengan bercak kuning pada daun.
Unsur hara sulfur juga dibutuhkan dari sebelum tanam hingga panen di masa vegetatif untuk memperbanyak akar dan anakan. Karena itu, unsur hara sulfur lebih banyak dibutuhkan di fase vegetatif. Dan unsur hara mikro seperti boron, tembaga, seng, besi, molibdenium, mangan, klor, natrium, kolbet, silikon, nikel, dan lainnya yang berfungsi membantu unsur hara makro menjalankan fungsinya. Kelebihan nitrogen atau N atau urea ditandai dengan daun yang sangat hijau, bahkan hijau banget, tumbuh menjulang ke atas. Dan kelebihan nitrogen itu rentan terhadap serangan jamur dan penyakit, serta mudah roboh. Jadi walau dibutuhkan dalam jumlah besar di fase vegetatif, akan tetapi tidak boleh berlebihan dalam menggunakan nitrogen atau urea. Kebutuhan unsur hara fosfor juga dibutuhkan dalam jumlah agak besar di fase vegetatif. Jika kekurangan unsur hara fosfor ditandai dengan rontok daun, pertumbuhan lambat, dan batang kurang kokoh, serta kerdil. Oke, selanjutnya pembagian kebutuhan jenis pupuk di fase vegetatif serta cara menghitungnya. Untuk perhitungannya di fase vegetatif itu 85% unsur hara makro dibutuhkan dan 15% unsur hara mikro. Untuk unsur hara makro 85%, rinciannya sebagai berikut. Nitrogen N atau urea 45%, fosfor atau fosfat yang terdapat pada SP itu 15%, kalium atau K yang terdapat pada KCl 5%, sulfur dengan tanda S yang terkandung pada SP 10%, magnesium 5%, dan kalsium 5%. Dan yang 15% unsur hara mikro yang dibutuhkan di fase vegetatif itu terbagi ke dalam puluhan jenis unsur hara seperti boron, tembaga, seng, besi, molibdenium, mangan, klor, natrium, kolbet, silikon, dan nikel itu sebesar 15%. Selanjutnya, cara memenuhi kebutuhan pupuk di fase vegetatif. Kandungan N atau nitrogen itu bisa dengan pupuk urea dan pupuk kandang. Kandungan P dan S atau fosfor dan sulfur itu bisa pada pupuk jenis SP atau TSP jika ada, atau pupuk kandang, atau NPK juga bisa. Dan kandungan K atau kalium itu bisa terdapat pada KCl atau NPK. Kandungan Mg atau magnesium, kalsium, dan unsur hara mikro terdapat pada pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk lainnya. Itulah pentingnya pupuk kandang pada tanaman singkong sebagai pupuk dasar di fase vegetatif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan unsur hara mikro serta unsur hara magnesium, kalsium, dan sulfur. Dan kandungan pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, dan lainnya. Jadi pupuk kandang, POC, pupuk kompos, pupuk hijau itu termasuk jenis pupuk organik. Itu hampir mengandung semua unsur hara baik makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Itulah pentingnya pupuk kimia yang kandungan unsur haranya sangat besar. Jadi di fase vegetatif,
jenis pupuk yang digunakan itu banyak mengandung nitrogen dan fosfor dan yang lainnya agak sedikit, maka fokus terhadap pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Untuk jumlahnya itu disesuaikan dengan kondisi tanah ya lur ya. Dan untuk menentukan berapa jumlah kebutuhan pupuk kandang juga sudah saya buatkan video sebelumnya, atau linknya mungkin saya akan taruh di deskripsi. Dan untuk pupuk kimia itu fokus terhadap nitrogen atau urea dan fosfor atau SP, atau bisa diganti dengan urea dan NPK. Sebagai contoh untuk kebutuhan jenis pupuk di fase vegetatif, coba kita lihat video berikut ini. Jika penampakan tanaman singkong seperti di video, maka kebutuhan pupuk kimianya itu untuk 1/4 hektarnya bisa menggunakan 1 sak urea dan 1 sak Posca, atau 1 sak urea dan 1 sak SP. Jika penampakan tanaman singkong di fase vegetatif atau masih berumur 2 bulan seperti di video, maka kebutuhan pupuk kimianya itu tidak menggunakan urea karena sudah subur atau sudah terpenuhi kandungan nitrogennya dari tanah, entah mungkin kebanyakan pupuk kandang atau memang tanahnya sudah subur. Jika seperti ini, maka pupuknya cukup dengan menggunakan SP atau NPK. Itu tadi pembahasan lengkap tentang jenis pupuk di fase vegetatif, pembagian atau cara menghitung kebutuhan jenis pupuk di masa vegetatif, dan cara memenuhi kebutuhan pupuk di fase vegetatif. Tentunya semua pembahasan tadi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan berbagai sumber yang sumbernya nanti akan saya sebutkan di akhir video. Jadi saya mencoba menggabungkan teori dan praktek, teori dan dari pengalaman saya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis pupuk yang tepat dan cara menghitung kebutuhan pupuk serta cara memenuhinya di masa generatif pada tanaman, terutama tanaman singkong ya lur. Fase generatif pada tanaman, terutama tanaman singkong. Kapan itu fase generatif pada tanaman? Fase generatif yaitu masa ketika tanaman mengalami pembungaan, pembentukan, dan pembesaran buah. Pada tanaman singkong sangatlah penting karena hasil buahnya itulah yang akan dipanen dan mendapatkan uang. Kapan fase generatif pada tanaman singkong? Umur 2-4 bulan pada tanaman singkong itu masa transisi vegetatif ke generatif, dan umur 4 bulan ke atas itulah fase generatif sesungguhnya khusus tanaman singkong. Terus untuk jenis pupuk yang dibutuhkan di fase generatif itu apa ya? Di fase generatif tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara kalium dengan tanda K atau yang terdapat pada pupuk KCl, dan fosfor atau tanda P juga membutuhkan unsur hara nitrogen, magnesium, kalsium, sulfur, dan unsur hara mikro, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Jadi pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah besar di fase generatif adalah kalium atau KCl dan fosfor atau SP. Fungsi kalium atau KCl sangatlah banyak, berperan aktif mengangkut hasil pembuatan makanan atau fotosintesis ke jaringan tanaman.
berperan meningkatkan kekebalan tubuh pada tanaman dari berbagai penyakit, serta fungsi utama sangat berperan dalam pembentukan buah, pembesaran buah, dan sangat meningkatkan kualitas buah sehingga lebih berbobot dan berisi, serta masih banyak fungsi lainnya. Sedangkan fungsi fosfor pada masa generatif, unsur hara fosfor berperan dalam proses pembelahan sel. Buah bisa banyak, juga berperan dalam pembentukan bunga dan buah serta biji, dan berperan aktif dalam perkembangan akar, apalagi tanaman singkong yang buahnya itu umbi, dan umbinya itu berada di akar. Itulah pentingnya fosfor di masa generatif. Selanjutnya, kandungan unsur hara nitrogen atau urea juga masih dibutuhkan di fase generatif dalam jumlah agak besar, terutama tanaman singkong, karena sebagai zat hijau daun atau klorofil untuk proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Sedangkan unsur hara kalsium juga lebih dibutuhkan tanaman di fase generatif untuk memperkokoh tanaman, mempertebal dinding sel tanaman kita sehingga bisa lebih kekar. Untuk unsur hara magnesium juga masih dibutuhkan di fase generatif, yaitu membantu daun dalam proses pembuatan makanan. Unsur hara sulfur juga masih dibutuhkan di fase generatif walaupun lebih dibutuhkan di fase vegetatif, sehingga lebih sedikit dibutuhkan di fase generatif. Dan unsur hara mikro juga masih dibutuhkan di fase generatif, akan tetapi sangat sedikit dibutuhkannya ya lur. Di sini admin akan fokus terhadap unsur hara mikro seperti boron yang dengan tanda Br, besi atau fero dengan tanda Fe, dan mangan atau Mn. Boron yang dengan tanda Br berperan dalam proses pembentukan dan pembelahan sel, serta besi atau fero Fe dan mangan Mn berperan dalam proses pembentukan protein. Jadi untuk meningkatkan hasil umbi singkong agar lebih besar, yaitu fungsi Br pembelahan sel, dan berisi yaitu fungsi Mn dan Fe pembentukan protein, gunakan pupuk mikro jenis boron Br dan besi Fe serta mangan Mn di masa generatif. Akan tetapi jangan berlebihan karena bisa menghambat penyerapan unsur hara makro. Untuk pembagian jenis pupuk dan cara menghitung kebutuhan pupuk di fase generatif sebagai berikut. 90% di masa generatif itu membutuhkan unsur hara makro dan 10% unsur hara mikro. Untuk pembagian unsur hara makro, 90% unsur hara makro, 1 kalium dengan tanda K yang terdapat pada KCl, 40% fosfor atau fosfat yang terdapat pada SP atau TSP, 20%, nitrogen yang terdapat pada urea 20%, kalsium 5%, magnesium 3%, dan sulfur 2%. Dan 10% untuk unsur hara mikro yang terbagi ke dalam puluhan jenis unsur hara, terutama boron, Br, mangan, Mn, dan besi Fe masing-masing 2%. Jadi pupuk kimia yang tepat di fase generatif yaitu 1 KCl atau NPK, 2 fosfor SP atau NPK, 3 nitrogen yang terdapat pada urea atau NPK, 4 kalsium, magnesium, dan sulfur yang terdapat pada pupuk kandang, serta unsur hara mikro yang terdapat pada pupuk kandang. Sebagai contoh
Di masa generatif pada tanaman singkong pada lahan 1/4 hektar itu membutuhkan 25-50 kilo urea, 10-50 kilo KCl, dan 25-50 kilo jenis NPK atau Posca. Untuk kebutuhan kalsium, magnesium, sulfur, dan unsur hara mikro bisa dipenuhi dari sisa pupuk kandang sebelumnya, atau bisa ditambahkan jenis pupuk yang mengandung Br atau boron itu 1-4 kilo dalam 1/4 hektarnya. Itu lor, tepatnya perhitungan kebutuhan pupuk kimia pada tanaman singkong di fase generatif. Akan tetapi, praktek yang saya gunakan biasanya kalau di masa generatif saya cuma menggunakan 1 sak urea dan 1 sak Posca dalam 1/4 hektar. Mungkin nanti akan saya uji coba dengan menambahkan jenis pupuk KCl, karena itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar di masa generatif pada tanaman singkong. Di masa generatif, praktek yang saya gunakan yaitu 1 sak urea dan 1 sak Posca dalam 1/4 hektarnya itu bisa tembus di atas 10 ton umur 7 bulan jenis singkong sekoci. Apalagi kalau ditambah jenis pupuk KCl ya lur. Oke, semua pembahasan kebutuhan pupuk, cara menghitung dan cara memenuhi di fase generatif dan vegetatif pada tanaman singkong itu berdasarkan berbagai sumber, yaitu yang pertama pengalaman saya pribadi sebagai petani singkong, dan yang kedua luwuutara.go.id, ketiga sibek.pertanian.go.id, 4 katatata.go.id, 5 jogja.prof.go.id, 6 rumah.com, dan 7 aanwitzing.com. Di sini saya mencoba menggabungkan teori yang berdasarkan dari 6 sumber tersebut dengan praktek dari pengalaman saya sebagai petani singkong. Karena terkadang kalau sumber yang kita dapat itu berdasarkan cuma teori atau orangnya hanya berteori berdasarkan ilmu, itu terkadang beda dalam prakteknya ya lur. Terkadang cuma teori itu tidak bisa maksimal hasilnya. Sebagai contoh, di sini tetangga saya ada sarjana pertanian ya lur, tetapi dalam bertani singkong itu hasilnya biasa-biasa saja. Lahannya pun sering bongkor. Karena selain teori juga dibutuhkan praktek ya lor. Jadi kalau sumber yang kita dapat berdasarkan teori jangan kita ambil mentah-mentah. Kita harus sesuaikan dengan praktek di lapangan, karena bisa jadi jika teman-teman sahabat tani mempraktekkan teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan sebagai contoh juga, untuk praktek tanpa teori sebagai petani juga kurang tepat ya lur. Sebagai contoh, tanaman bekas tanaman singkong yang lahannya bekas tanaman padi itu diolah kemudian ditanam dan cuman dipupuk urea 2 kali, tapi hasilnya bisa maksimal hingga 8 ton 1/4 hektar umur 7 bulan. Dan dia bisa mengatakan saya cuman pupuk urea 2 sak, singkong saya bisa panen 8 ton 1/4 hektar umur 7 bulan. Padahal lahan tersebut bekas tanaman padi yang kita tahu jerami atau damen itu banyak mengandung unsur hara kalium. Itu ketika diolah itu kan tertimbun di tanah, kemudian karena proses fermentasi itu yang mengurai alam, maka dibutuhkan waktu yang lama sekitar 4-5 bulan.
Ketika tanaman berumur 4-5 bulan, maka fungsi dari penguraian damen atau jerami tersebut sudah bisa digunakan tanaman, sehingga bisa mensupport buah singkong itu bisa lebih besar dan berbobot. Maka dari itu biasanya kalau lahan tanaman singkong itu bekas tanaman padi, maka buahnya bagus dan berbobot. Walaupun pohonnya itu pendek, kurang kekar, itu biasanya buahnya bagus dan hasilnya juga bagus. Itu yang terjadi di lapangan lur ya. Oke lur, semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe. Dan saya doakan para subscriberku semoga dimudahkan dalam urusannya, dijauhkan dari malapetaka apapun, dan didatangkan rezeki yang banyak dan melimpah dari jalan yang tidak terduga-duga. Amin ya robbal alamin. Dan tekan tombol like dan share ke teman-teman Anda jika dirasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.